itu ada kendaraan pribadi, karena kendaraan umum sudah punya rutenya tersendiri, jadi sudah teratur. Gak pernah akan melihat kereta macet kecuali karena kecelakaan mungkin. Nah biasanya itu penyebab kecelakaannya itu kendaraan pribadi. Kan gimana? Bis. Jadi juga dong, karena apa tidak butuh kita dulu kayak nungguin penumpang yang lain masuk dulu dong. Kan kalau kendaraan pribadi langsung jalan aja, bisa lewat tol lancar. Sedangkan naik angkot kan nggak lewat tol. Sebagai pembicara kedua dari kubu Pro ingin menyampaikan argumen saya, yaitu tentang masyarakat Indonesia harus beralih ke transportasi umum. Di mana transportasi umum itu lebih banyak memiliki manfaat baik. Salah satunya hemat biaya. Karena dengan transportasi umum kita lebih menghemat biaya dan waktu tentunya, karena sudah dijadwalkan. Dan juga ramah lingkungan tentunya. Karena semakin banyak kendaraan pribadi, itu dapat menyebabkan yang namanya polusi dan merusak kesehatan umumnya. Dan juga kendaraan pribadi itu menurut saya membuat hidup kita tidak sehat, karena kebanyakan orang terlalu mengandalkan kendaraan pribadi. Contohnya jika kita menggunakan kendaraan umum, itu kita biasanya harus ke halte dulu jalan, itu lebih menyehatkan dan mengurangi resiko berat badan tinggi alias obesitas. Di negara-negara yang banyak kendaraan umumnya seperti Singapura dan Jepang, jarang orang yang gendut dan obesitas. Dan juga kendaraan umum lebih hemat dalam sumber alam, contohnya minyak bumi. Karena dengan kendaraan umum tersebut kita lebih menghemat minyak bumi dibandingkan kendaraan pribadi dan menggunakan lebih banyak minyak bumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sebagai kubu pemerintah untuk menolak kendaraan umum karena melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi terasa lebih aman dibandingkan menggunakan kendaraan umum. Ketidakamanan yang dimaksud di sini adalah ketidakamanan dalam bentuk kriminalitas seperti ada yang mencopet, rampok, ataupun merasa bayangkan kalau tiba-tiba kita lagi nyaman-nyaman, tiba-tiba ada yang menentang kita dengan pisau. Tiba-tiba kita hilang di angkot, kan banyak copet di angkot. Oke, kalau misalnya kendaraan umum itu kan misalnya kalau di angkot tuh biasanya sama yang penumpang lainnya disuruh tuh tasnya di depan buat menjaga pencopetan. Kalau misalnya di kereta kan udah di setiap gerbong pasti udah disediakan security gitu. Jadi kayak misalnya para tas yang di depan dia diingetin. Jadi kayak misalnya ada pencopetan, kalau nggak itu harus bakal aman. Lebih aman ya. Kalau di angkot nggak aman gitu. Di angkot maksudnya kita udah diantisipasi sama orang-orang juga, dan kita udah tahu kan aturannya. Bisa kita naruh tas di depan buat menjaganya biar nggak Kan mencopetan. kalau orang lain kan nggak tahu. Dan makanya saya minuskan Anda Ngasih tahu yang harus. Tapi kan kalau pencopet kan waktunya nggak sih. Kalau kita ditodong pisau gimana? Jadi baju angkot dia nggak tahu. Tiba-tiba kayak gitu. Kasih potong pisau gimana? Tapi biasanya kejahatan tuh banyaknya begal. Begal itu tentunya pakai kendaraan pribadi. Dan nggak mungkin begal tuh ngebajak kendaraan umum. Walaupun ada, jarang banget. Tapi kan ada. Tiba-tiba kita ditodong pisau. Sedangkan fasilitas di angkot kurang. Kan kalau di pribadi itu lebih aman lah. Kayak kita bisa tiba-tiba kan ditodong dari belakang. Atau ingin balas? Silakan. Adanya kendaraan umum dibuatnya atau lalu karena apa? Ketika kita memiliki kendaraan pribadi, tentu membuat para pengendara kendaraan itu kesulitan untuk
melakukan perjalanan melalui rute perjalanan yang diinginkan. Lain halnya jika kita menggunakan kendaraan umum, bus, kereta, angkot, dan semacamnya yang menggunakan melalui rute perjalanan yang telah ditentukan. Contohnya, misal kita di Lombok, kita menggunakan bis Haryanto, Nusantara, ataupun semacamnya. Kita nggak mungkin dong kalau misal tiba-tiba ngomong ke supirnya, Pak, kiri Pak, mau bis dulu gitu, nggak mungkin kan? Makanya kalau kita menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa dapat lebih santai dan lebih enjoy, dan kita dapat ke rest area kita punya dulu untuk mungkin bisa air kecil atau buang air besar dan semacamnya. Silakan. Tadi Anda menyampaikan bis ya. Bis itu Anda bilang kiri. Sebenarnya tuh bis itu tidak sesuai stasiun misalnya harganya gitu. Misalnya harga ini. Lalu selanjutnya harga sono kan. Nah kita nggak misalnya kiri. Jadi kita ada tujuannya. Kita mau ke harga mana gitu. Terus juga toilet biasanya bis itu menyediakan di belakang biasanya. Ya, aku juga nggak mungkin masuk tol. Gitu. Kita harus kayak bis itu berhentinya di rest area gitu. Oke, nggak kayak kiri itu beda. Ya, antum tuh kayak andai kan angkut sama bis itu beda guys. Ya, kata jadi mobil sama mobil bis sama mobil angkut itu beda. Jadi jangan disamain. Kalau misalnya bis dia sesuai ke arah kemana. Kalau misalnya angkot, Silakan. Enggak semua bis ada toiletnya kan. Kalau ada toiletnya kan harganya lebih mahal kan. Bis itu kan udah ditentukan halte yang mana. Jadi itu kan rest area yang mana. Biar Justru kebanyakan orang pilih naik bis itu karena lebih hemat biaya, karena tak mampu beli kendaraan pribadi sendiri. Karena mobil pribadi itu harganya biasanya ratusan juta, makanya kita naik bis karena lebih murah juga. Terus kita jarang bepergian jauh nih, masa iya kita harus beli mobil cuma buat bepergian jauh, yang pulang kampung misalnya cuma dua kali setahun gitu, kan sayang juga gitu. Kan nggak cuma mobil doang yang pribadi, kendaraan pribadi, bisa beli motor kan yang lebih murah, jadi lebih gampang dong. ada motor. Lalu kan Anda bilang bagasinya kurang buat motor. Di awal. kan bawa barang dikit. Silakan. Kiri. Tergantung orangnya bawa barangnya. Kalau dia udah tahu dia punya motor, otomatis sedikit dong. Nah, motor juga bisa dilengkapi kayak motor Sandra contoh di belakang. Kalau orang mau BAB atau mau kencing tergantung orangnya, makanya cukupin dulu besok mau perjalanan jauh. Ya udah tergantung diporsiin gitu loh. Masa mau makan jauh buang yang pedes ya otomatis nanti mencret. Tergantung jadi. Silakan. Sebenarnya orangnya itu sadar. Dia sadar. Salah. Mau didengarkan, harga motor itu kalaupun bekas berapa juta kira-kira? Sekalinya 4 atau 5 juta mungkin, nggak tahu juga. Nah, kalau kita naik bis juga, gak bakal sampai 4 atau 5 juta untuk satu orang. Walaupun untuk 4 orang satu keluarga, misalnya tujuannya dari sini ke Jawa Tengah mungkin cuma habis 1 juta doang buat satu keluarga, bolak-balik 2 juta. Kalau misalnya pulang kampung, dan itu biasanya udah lengkap dengan fasilitas makan, toilet, segala macem. Tapi kan kalau bis cuma sekali pakai, kalau motor bisa berkali-kali kan ya. Itu jadi lebih keadaan dari motor. Motor itu salah satu penyebab kemacetan. Maka dari itu sekarang juga di tol nggak boleh ada motor masuk. Karena dulu di tol ada motor masuk itu sering macet juga, karena bisa lebaran gitu. Makanya dari tadi disampaikan dari Bung Butro, menggunakan kendaraan umum itu lebih meminimalisir kemacetan lalu lintas dan mengurangi yang namanya polusi. Punya fasilitasi itu fasilitasi apa sih? Kayak rute yang lebih nyaman, lebih aman, lebih banyak gitulah. Silakan Bro. Ingin membantah atau membahas argumen?